Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia. Para sahabat, kita lanjutkan serial Mahdi yang ke-21. Jadi kita lihat tema kita yaitu kondisi umat Islam saat ini. Para sahabat, bila kita ingin melihat kondisi umat Islam, khususnya 20 tahun terakhir. 20 tahun terakhir umat Islam benar-benar dalam keadaan yang memprihatinkan. Memprihatinkan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim berpecah belah. Keadaan ekonominya tertekan. Keadaan stabilitas negara tertekan. Keadaan personil-personil umat Islam di seluruh dunia tertekan. Banyaknya peperangan, banyaknya pengungsian, banyaknya permusuhan, banyaknya aliran-aliran. Mungkin ini disebabkan juga adanya adu domba. Tapi adu domba itu tidak penting. Yang penting kesadaran umat Islam sendiri. Nah, bagaimana itu terjadi seperti di Timur Tengah? Ya, keadaan Timur Tengah yang menjadi sumber umat Islam, bahkan yang menjadi sumber agama-agama samawi, semuanya porak-poranda. Negara-negara saling bermusuhan, negara-negara saling berperang, aliran-aliran keagama bahkan saling bunuh. Korbannya banyak sekali. Jutaan orang mengungsi. Boleh jadi jutaan orang juga meninggal dunia. Itu yang terjadi di umat Islam. Bahkan di seluruh dunia, umat Islam dalam keadaan tertekan. Ini akibat daripada apa? Memang tidak bisa kita menyalahkan orang lain. Kita salahkan diri sendiri. Itu akibat perpecahan kita. Akibat daripada pembelajaran kita umat Islam. Yang sama sekali tidak mencerminkan keislamannya. Tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan itu dianut oleh bangsa-bangsa khususnya yang berpenduduk Muslim di seluruh dunia. Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan terutama dalam 20 tahun terakhir. Nah, ini para sahabat, bagaimana umat Islam merasakan ini? Jutaan orang mengungsi, kita juga melihat kepedihan yang mendalam. Jutaan orang saling bunuh-bunuhan dan sampai sekarang belum selesai. Kita sangat prihatin dengan keadaan ini. Bahkan kita melihat penduduk dunia di mana orang-orang Muslim jumlahnya minoritas, semuanya dalam keadaan tertekan. Karena tidak ada lagi pergantungan. Tidak ada lagi yang kuat. Persatuan, tidak ada perceraian begitu banyak. Permusuhan begitu tinggi. Nah, inilah yang terjadi 20 tahun terakhir, bahkan sampai sekarang belum ada solusinya. Nah, mari kita lihat slide berikut ini. Nah, ini kita lihat para sahabat, kondisi umat Islam yang kita rasakan saat ini. Kondisi umat Islam saat ini. Ini kita lihat kondisi umat Islam saat ini. Umat Islam di Timur Tengah jauh dari persaudaraan. Arab Saudi dan negara Arab lainnya berperang dengan Yaman. Puluhan ribu meninggal. Terjadi kelaparan di sana sini. Libya hancur, dihancurkan oleh bangsa lain sampai sekarang belum selesai. Terjadi adu domba di dalamnya dan perang saudara. Demikian juga Suriah
Sudan, Irak. Perang saudara terus berlanjut di negara-negara tersebut. Arab bersitegang dengan Iran. Jutaan orang terbunuh. Puluhan juta orang mengungsi. Beberapa negara di Timur Tengah terjajah kembali. Aliran-aliran mazhab dalam Islam tidak harmonis. Di antaranya banyak yang menubuh bid'ah, kafir, tidak sesuai sunnah, merasa paling benar sendiri. Terkadang menimbulkan ketegangan di antara pengikut aliran-aliran tersebut. Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Karena itu, hampir berkesesuaian dengan Al-Quran surat 3 ayat 103 atau surat Ali Imran ayat 103. Di mana keadaan-keadaan waktu itu umat Islam bercerai-berai, bermusuh-musuhan, berada di tepi jurang neraka. Nah, inilah ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana keadaan umat Islam waktu itu. Waktu itu di mana ayat ini turun dan ini berulang. Saat ini pun kondisinya seperti itu. Bermusuh-musuhan, bercerai-berai. Ya, kamu berada di tepi jurang neraka. Nah, inilah para sahabat semua, keadaan umat Islam saat ini menyedihkan betul. Menyedihkan betul. Kita tidak mengerti apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Mungkin karena tekanan dari luar, atau mungkin karena tekanan dari dalam diri pemimpin-pemimpin itu sendiri yang tidak kuat melawan hawa nafsunya sendiri. Atau mungkin karena keadaan di dalam negeri dan sebagainya memang tidak mudah keadaannya. Nah, karena itu perlu kesadaran. Perlu kesadaran untuk bersatu. Bercerai-berai adalah kehancuran. Bermusuh-musuhan adalah kehancuran. Sehingga karena bermusuhan dan bercerai-berai, kita berada di tepi jurang neraka. Nah, inilah yang digambarkan di dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 103. Solusinya adalah perlu kesadaran untuk bersatu. Hanya itu. Ya, sekali lagi, solusinya adalah perlu kesadaran untuk bersatu. Hanya itu. Sekali lagi, solusinya adalah perlu kesadaran untuk bersatu dan perjuangan untuk bersatu. Nah, inilah para sahabat kondisi umat Islam saat ini sebagai gambaran, sehingga dengan demikian kita mewajibkan diri untuk memiliki kesadaran untuk bersatu, kesadaran untuk mempersatukan diri. Perjuangan untuk bersatu juga tidak mudah, dimulai dari dalam diri kita sendiri, lingkungan kita, bangsa kita untuk bersatu padu. Saya ulangi lagi, kesadaran untuk bersatu dimulai dari dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Mulai bersatu. Jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan, jangan berpecah belah. Kesadaran untuk bersatu akan kita urai di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.